warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bersyukur sejatinya Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Dan kita mohonkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala apa yang kita cita-citakan bisa menjadi bagian dari pelimpahan yang Allah SWT berikan kepada kita. Ya, hidayah, rahmat, keberkahan, inayah, iradah, kudrah, dan terlebih ketika kita bicara tentang maunah yang Allah SWT kita mintakan agar senantiasa diberikan kepada kita supaya kita bisa menjalankan amalia-amalia soleh hingga kita menjemput husnul khotimah dan kita betul-betul bisa mendapatkan pengumpulan di akhirat kelak bersama keluarga kita. Amin. Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, merdeka terus apa? Setelah merdeka itu kita ngapain? Kan setelah euforia kemerdekaan selesai, kita diminta untuk oke, Indonesia sudah merdeka, tapi apakah kita sebagai manusia sudah benar-benar merdeka? Karena kemerdekaan bangsa ini kemerdekaan dari penjajahan manusia, sedangkan Islam mengajarkan bentuk kemerdekaan yang jauh lebih dalam. Mereka dari penghambaan kepada selain Allah ini justru jadi bagian yang setiap kita harus pahami. Setiap tanggal 17 Agustus kita berkata Dirgahayu Republik Indonesia, bahkan sekarang tahun yang ke-81 gitu ya. Kita mengibarkan merah putih, nyanyikan Indonesia Raya, mengenang perjuangan para pahlawan, bahkan mengendengkan cipta gitu ya. Jam 10 tepat itu kalau nggak salah. Tapi setelah upacara selesai terus apa? Karena kemerdekaan ini bukan cuma sekedar kita udah bebas, tapi setelah bebas kita mau jadi apa? Kemerdekaan yang memberikan kesempatan kepada kita, tapi kesempatan harus diisi dengan tanggung jawab. Jadi kalau merdeka dari penjajah, lalu jangan menjadi budak yang lain. Dulu manusia bisa dijajah oleh manusia, tapi hari ini seseorang bisa terlihat dari kemerdekaan secara fisik, tapi hatinya masih diperbudak. Oleh apa? Harta, jabatan, popularitas, pujian, gengsi, hawa nafsu, medsos, penampilan, validasi manusia. Ada seorang pembicara yang menyampaikan satu kondisi terkini. Selama di Indonesia masih menjadikan kehormatan bagi para pejabat yang kaya meskipun korup, masih memberikan keistimewaan kepada orang-orang pembesar, maka masih belum bisa kita menghadirkan kemerdekaan yang sebenarnya. Ada orang yang tidak dijajah oleh siapa-siapa, tapi hanya dikendalikan oleh Allah. Ini yang seharusnya kita pahami. Tapi kata orang apa? Dia membeli bukan karena membutuhkan, tapi karena takut dianggap nggak punya.
Dia memposting bukan karena butuh, bukan karena perlu, tapi karena takut nggak dianggap. Dia bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tapi saya harus terlihat sukses. Akhirnya tolok ukur ini yang kemudian memunculkan hedonisme. Maka pertanyaannya, sudah merdeka emangnya? Islam mengajarkan kemerdekaan yang jauh lebih dalam. Allah SWT di dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga, Allah SWT menyatakan bahwa alillahil ladzina, di situ disebut sebagai khalis. Ingat, hanya Allah ya, yang memiliki agama yang murni. Ketika manusia hanya tunduk kepada Allah, tidak perlu menjadi budak manusia, tidak harus hidup untuk tepuk tangan manusia, tidak harus mengejar pengakuan manusia, tidak harus mengorbankan prinsip demi diterima manusia. Karena hatinya punya satu orientasi, Allah ridho, selesai. Jadi merdeka itu bukan berarti bebas melakukan apa saja. Karena bebas yang dimaksud itu pasti bersyarat. Coba, kalau kita misalnya seneng main tenis, saya mau bebas seharian mau main tenis. Satu, harus punya raket. Yang kedua, harus ada bola tenisnya. Yang ketiga, harus ada lapangan tenisnya. Yang keempat, harus ada netnya. Dan harus ada lawan mainnya. Minimal itu. Berarti bebasnya, bebas bersyarat. Kita mau berenang seharian, mesti ada kolam renangnya, mesti ada baju renangnya. Oke, mau bebas deh. Dia mau nggak pakai baju sama sekali, misal bebas, mau bebas. Oke, silakan. Tapi harus ada kolam renangnya. Gitu. Dan itu harus tertutup. Kalau nggak, kita punya rasa malu. Gitu. Jadi sebebas-bebasnya orang yang ingin bebas tetap bersyarat. Kita mau bebas, mau makan apa aja. Keterbatasan perut kita cuma paling 1-2 porsi makanan. Setelah itu udah kenyang. Kemudian apa lagi? Saya nggak mau ngapa-ngapain. Saya mau tidur seharian. Oke, bebas. Tidur seharian. Tapi apakah bisa dia betul-betul seharian tidur? Paling goleran, habis itu kelamaan tidur pusing. Jadi semua ada batasnya, semua bersyarat. Nah, merdeka ini bukan berarti bebas melakukan apa saja. Ini kesalahan atau kesalahpahaman yang seringkali dipahami oleh begitu banyak orang. Sebagian orang memahami bahwa merdeka itu bebas. Padahal dalam Islam itu kebebasan selalu punya tanggung jawab seperti saya bilang. Saya bebas bicara tapi tidak bebas menghina. Saya bebas menggunakan media sosial tapi tidak bebas menyebarkan fitnah. Saya bebas cari harta tapi tidak bebas mengambil hak orang lain. Saya bebas memilih gaya hidup tapi tidak bebas melanggar batas Allah. Jadi merdeka ini bukan bebas dari aturan, tetapi merdeka itu dari aturan yang zalim untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ini baru merdeka dari satu hal. Nah, kalau kita bicara tentang merdeka dari hawa nafsu, ini mungkin untuk penjajahan yang paling sulit ya untuk diketahui sama banyak orang. Di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-43, Allah SWT menanyakan kepada kita, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau melihat ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi seseorang bisa berkata saya merdeka, tapi kalau ia tidak mampu mengatakan tidak kepada keinginannya sendiri, apakah ia benar-benar merdeka? Nggak bisa berhenti scrolling, nggak bisa berhenti belanja, nggak bisa berhenti marah, nggak bisa berhenti gunjing, nggak bisa berhenti mengejar pujian, nggak bisa berhenti mengejar dunia. Ini bentuk lain dari penjajah. Tubuhnya bebas, tapi jiwanya tertawan. Merdeka dari apa kata orang, ini
sangat relevan dengan kehidupan modern. Kadang hidup kita bukan dikendalikan oleh Allah, tapi oleh nanti orang bilang apa. Mau berpakaian, nunggu komentar orang, takut sama komentar orang. Nanti kalau pakai ini nggak pantas, kalau pakai ini nggak bagus, kalau pakai ini kurang cantik, dan seterusnya. Mau sederhana, takut dianggap miskin. Mau berhenti pamer, takut dianggap nggak sukses. Gitu. Mau ngomong kasar, takut kehilangan teman. Mau ninggalin sesuatu yang haram, takut ketinggalan tren. Gitu. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan barang siapa yang mencari keridhaan Allah, meskipun manusia tidak menyukai, maka Allah akan terus meridhoi dia, meskipun uh, orang kemudian tidak ridho kepadanya. Dan Allah akan menjadikan dia diridhoi oleh Allah dan manusia yang banyak. Ini enggak dalam ya. Jangan pernah tukar ridhonya Allah dengan komplimen dari manusia atau kebutuhan dari manusia. Ada yang berikutnya adalah merdeka dari dendam. Ada orang yang sudah merdeka secara negara tapi masih dijajah oleh seseorang yang menyakitinya. 10 tahun yang lalu misalnya. Setiap kali ingat itu, dia marah, dia kesal, dia sakit hati, pengen bales. Artinya orang itu sudah tidak ada di hadapan kita, tapi masih tinggal di kepala kita. Maka memaafkan bukan berarti mengatakan apa yang dia lakukan benar, kan? Tetapi memaafkan itu berarti saya tidak mau masa lalu saya terus mengendalikan hidup saya. Ini kemerdekaan batin namanya. Sehingga merdeka yang kita harapkan itu bisa merdeka dari keterikatan pada dunia. Allah mengajarkan di surah Al-Hadid ayat 23, ya, Allah SWT menyatakan kalau kita baca dari dua-duanya, apabila Allah SWT menghadirkan musibah, ya, tidaklah satu musibah kecuali Allah SWT sudah desain 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu tentang apa yang terjadi di Lauh Mahfuz. Ini kan bagian yang kemudian kita pahami sebetulnya sederhana. Kemudian di ayat 23 aja dikatakan likaila ta'asau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Agar engkau tidak terlalu berduka terhadap apa yang luput darimu dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Artinya bukan berarti kita tidak boleh menikmati dunia, tapi silakan ada di tangan, tapi jangan sampai menjadi tuan di hati. Di dalam surat 28 ayat yang ke-77. Ada yang berkenan mau baca kan? Surat 28 ayat yang ke-77. Saya udah. Mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Masya Allah. Apa yang Mbak Meli baca barusan itu bagian yang kemudian membuat kita menjadi, Allah mengajari kita bahwa orientasi kita itu harus akhirat tuh. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Maka akhiratlah yang harus kita cari. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagian yang ada di dunia. Gitu. Kemudian dikatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah SWT berbuat baik kepadamu, maka berbuat baiklah kalian kepada sesama. Dan di akhir ayat itu dinyatakan bahwa wala, dikatakan itu
jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan melakukan kerusakan di muka bumi karena Allah nggak senang sama orang yang merusak. Jadi kalau kemudian kita pahami bahwa Allah SWT memberikan kepada kita begitu banyak persoalan, ya. Punya harta maka disyukuri. Dunia boleh di tangan tapi jangan sampai jadi tuan di hati. Nggak punya tetap manfaat. Dipuji nggak terbang, dicela nggak hancur. Gitu. Berhasil nggak sombong, gagal nggak putus asa. Itulah hati yang merdeka. Dalam obrolan diskusi masa depan kepada anak yang ketiga semalam, agak panjang. Dari sebelum maghrib sampai sesudah isya kita terusin. Saya bilang ke dia bahwa Bapak nggak punya ekspektasi terhadap apapun yang kamu mau kerjakan. Silakan saja, go with the flow. Gitu. Dan nggak pernah membebani bahwa kamu harus gini, harus gitu, enggak. Saya cuma kasih beberapa alternatif bahwa ketika nanti kamu selesai S1, mau ngambil S2 silakan, mau crossing major silakan, mau apa silakan. Saya cuma kasih gambaran bahwa kegagalan itu adalah kesempatan yang tertunda. Jadi ketika ada sesuatu yang mungkin membuat dia nggak nyaman, mungkin organisasinya nggak bagus, mungkin fasilitasnya nggak memadai, mungkin situasinya nggak kondusif, tapi itulah cara kita untuk struggling. Saya bilang sama anak saya bahwa makin sering kita berhadapan dengan sesuatu yang nggak nyaman, makin kita kaya dengan pengalaman. Kalau saya tanya ke Bapak Ibu, plan the worst, merencanakan yang terburuk, itu kira-kira negatif mindset atau positive mindset? Plan the worst. Merencanakan yang terburuk. Positive mindset atau negatif mindset? Mungkin tetap positif ya udah. Oke. Sedia payung sebelum hujan, itu negatif atau positif? Positif. Positif. Nah, plan the worst itu seperti mitigasi. Ini kalau saya nggak bawa payung nih, hujan nih, dan saya akan kebasahan, mending bawa payung. Jadi itu bentuk mitigasi. Ada yang bisa main catur nggak di sini? Minimal tahu deh. Oke. Kira-kira kalau kita jadi grandmaster, begitu mau majuin satu langkah bidak saja, itu kira-kira berapa langkah ke depan sudah dihitung dalam pikirannya? Betul. Ada berapa langkah kira-kira ke depan? 3. Minimal Lebih. 2 langkah udah di ini setelah sini ke sini. Lebih 16 langkah ke depan. Jadi kalau saya masuk ini nih, dia lawan ini, berarti saya kasih yang ini. Kalau dia masuk yang itu, saya masuk ini, berarti L3-nya masuk ke J7 masuk. Itu 16 langkah, tek, 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 dia sudah mendesain itu. Begitu berubah lagi. Oh, dia nggak main itu, dia main ini. Berarti saya mainnya di bit sebelah kanan dan saya akan serang dia. Dia lihat kosong di kiri dan seterusnya. Itu mitigasinya mesti klik. Dan hidup kita mesti begitu. Kita hari ini mau ngapain misalnya? Ada acara 17-an, mau nonton TV jam 10 nanti ada apa namanya? Menghinakan cipta. Kira-kira Anda mau ikut berdoa atau enggak? Atau ya urusan gue makan bubur, mau makan bubur apa yang enak di sini, mau pakai sate khusus, mau nambah
wah kuningnya mau nambah sekian apa sih, nggak ada urusan sama itu. Gitu. Saya qadarallah wa masyafa'al adalah anaknya pejuang 45. Gitu. Di kuburan bapak ibu itu ada bendera merah putih. Gitu. Jadi satu kebanggaan sih. Tapi terus apa? Apa cuma bangga sama kuburan yang ada bendera merah putihnya aja? Toh, terus habis itu apa? Oh, anaknya anaknya pejuang 45. So what? Saya saya melakukan apa? Kiprah saya terhadap negara ini apa? Nah, ini yang kemudian eh, setiap apa yang kita kerjakan itu kita mesti tahu, kita harus tanggung jawab itu. Jadi merdeka dalam keluarga itu bisa begini. Kadang-kadang kita pengen ya, anak itu harus seperti kita, pasangan tuh harus paham sama kita, keluarga harus ngikutin keinginan kita. Padahal cinta bukan penjajah. Suami tidak boleh menjadi penjajah istrinya. Istri nggak boleh menjadi penjajah suaminya. Dan orang tua tidak boleh menjadikan anak sebagai proyek ego. Nggak boleh punya ambisi terhadap anak. Pernah nggak, saya nggak sebut nama ya, pernah nggak ada anak kecil yang dijadikan artis oleh ibu bapaknya, kemudian dibuat sedemikian rupa, pola dandannya kayak anak dewasa, lagu-lagunya kayak anak dewasa, akhirnya dia sebagai anak nggak natural penampilannya ketika meskipun dia terkenal. Ada nggak? Saya nggak sebut nama. Bintang cilik. Itu berarti apa? Orang tuanya berobsesi terhadap anak. Dan ini menjadi sangat luar biasa. Ada beberapa nama yang kemudian ketika dia kecil dieksploitasi oleh orang tuanya. Gitu. Dan itu menyedihkan sekali. Dulu kecil, Masya Allah, duitnya banyak banget, apalah segala macam dan seterusnya. Begitu sekarang udah remaja, begitu ditanya, ludes. Dihabisin sama bapaknya. Lah, gimana? Artinya gini, keluarga yang sehat itu adalah yang saling menuntun menuju kepada Allah. Bukan saling menguasai. Nah, ini menjadi eh, bagian yang harus kita pahami sama-sama. Merdeka dari penjajahan lalu bertanggung jawab. Mereka dari hawa nafsu lalu belajar mengendalikan diri. Merdeka dari validasi manusia, carinya ridha Allah aja. Bodoh amat orang mau ngomong apa. Merdeka dari perbudakan harta, kita belajar qanaah dan berbagi. Mereka dari dendam, lalu belajar mudah memaafkan. Merdeka dari ketergantungan digital, lalu kembali menguasai waktu. Sudah berapa ayat Al-Quran kita baca sampai hari ini? Sudah berapa hadis yang kita kuasai sampai hari ini? Lebih banyak mana? Al-Quran atau bacaan yang lain? Lebih banyak mana? Hadis Nabi atau menonton TV? Jadi ketika kita merdeka dalam keluarga itu membangun rumah yang bisa saling menghormati, merdeka dari penghambaan kepada makhluk, lalu sepenuhnya menjadi hamba Allah. Ada apa ya kalau dibilang itu paradoks ya, paradoks kemerdekaan. Ini kalimat yang bisa jadi eh, apa? Jadi status. Manusia tidak benar-benar bebas dari penghambaan. Pertanyaannya bukan saya mau jadi hamba atau tidak, tapi saya mau menjadi hamba siapa? Kalau bukan Allah, dia bisa jadi hambanya uang, hamba jabatan, hamba nafsu, hamba gengsi, hamba popularitas, hamba pasangan, hamba anak, hamba opini manusia. Maka tauhid yang sebenarnya adalah kemerdekaan terbesarnya manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada satu hadis yang sangat kuat untuk bahasan kita pagi ini. Rasulullah SAW pernah bersumpah. Dikatakan bahwa ta'isu ibdat dinar, ya, celakalah hamba dinar. Ya. Wa abadu dirham, dan hambanya dirham.
Celakanya hamba dinar, celakanya hamba dirham. Perhatikan istilahnya, ya. Abdul dinar, hambanya dinar. Dia bukan menyembah uang dalam arti sujud kepada uang, tapi hatinya dikendalikan oleh uang. Ini yang perlu kita renungkan, bahwa bisa jadi kita sudah merdeka dari penjajahan manusia, tapi belum merdeka dari penjajahan materi. Maka kemerdekaan ini seharusnya juga melahirkan pertanyaan. Kalau saya sudah bebas, apa yang saya lakukan dengan kebebasan itu? Bukan untuk memuaskan diri saja, tapi untuk masih memberikan manfaat kepada banyak orang. Karena Rasulullah SAW bagaimanapun, khairun nas anfa'uhum linnas itu menjadi pegangan kita. Kalau kita kepengen jadi manfaat buat banyak orang. Maka semakin merdeka seseorang, semakin besar manfaatnya. Bukan semakin besar egonya. Anak kecil mungkin bisa berkata bahwa saya bebas melakukan apa saja. Orang dewasa mungkin berkata saya bebas memilih. Tapi saya bertanggung jawab atas pilihan saya. Maka kalau saprimanya juga harus dipahami. Dan seorang mukmin yang mengatakan bahwa saya ingin menggunakan kebebasan yang Allah berikan untuk sesuatu yang Allah ridho, itu kemerdekaan yang matang. Jadi kita perlu mengganti pertanyaan, bukan merdeka terus apa, tapi Indonesia sudah merdeka berapa tahun? 81? Bukan. Bukan itu pertanyaan. Tapi pertanyaannya adalah sudah berapa banyak penjajahan dalam diri saya yang berhasil saya lepaskan? Apakah saya sudah merdeka dari iri, dari sombong, dari marah, dari dendam, dari pamer, dari konsumtif, dari cinta dunia, dari malas beribadah, dari takut kepada manusia, atau anggapan orang, takut kepada ketergantungan pada validasi. Karena jangan sampai kemudian kita ini merah putih berkibar di bebas di luar. Seperti di belakang saya ini. Tapi hati kita mesti terjajah di dalam. Hari ini kita mengibarkan merah putih. Kita mengenang para pejuang yang rela memberikan hidupnya, nyawanya, agar generasi setelah mereka bisa hidup dalam kemerdekaan. Tapi mungkin ada satu pertanyaan yang lebih dekat kepada diri kita. Setelah negeri ini merdeka, apa yang kita lakukan dengan kemerdekaan? Karena merdeka bukan sekedar bebas dari penjajah. Merdeka itu adalah tahu untuk apa kita hidup. Merdeka dari hawa nafsu, agar kita bisa memilih kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan. Merdeka dari gengsi, supaya kita bisa hidup sederhana. Merdeka dari dendam, supaya hati kita kembali tenang. Merdeka dari apa kata orang, agar kita berani mengejar ridhonya Allah. Merdeka dari perbudakan harta, supaya tangan kita ringan berbagi. Merdeka dari ego, supaya kita menjadikan keluarga sebagai tempat yang paling menenangkan. Dan akhirnya, merdeka dari penghambaan kepada selain Allah. Supaya kita benar-benar menjadi Abdullah, hambanya Allah. Karena ternyata menjadi hamba Allah itu bukan kehinaan. Justru disitulah manusia menemukan kemuliaan. Jadi ketika merah putih berkibar, jangan hanya bertanya apakah negeriku sudah merdeka, tapi tanyakan juga apakah hatiku sudah merdeka. Kalau jawabannya belum, yuk kita belajar memerdekakan diri sedikit demi sedikit. Dari dosa menuju taubat, dari hawa nafsu menuju takwa, dari gengsi menuju qanaah, dari dendam menuju maaf, dari cinta dunia menuju cintanya Allah. Karena pada akhirnya kemerdekaan terbesar bukan ketika kita bebas melakukan apa yang kita inginkan, tetapi kita mampu mengatakan tidak kepada apa yang Allah tidak suka. Merdeka. Lalu apa? Menjadi manusia yang bertanggung jawab atas kemerdekaannya, menjadi Allah yang membawa kemerdekaan itu jadi manfaat buat sesama. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Ustaz. Tafadhol Mas Kristian. Masya Allah, tabarakallah. Iya, bismillah. Mudah-mudahan inspirasi dan nasihat dari guru kita makin kita bisa memaknai kemerdekaan itu saja. Karena kalau dulu kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, tentunya para sahabat Nabi adalah ketika futuhat-futuhat ke berbagai wilayah itu tentu salah satu misinya adalah membebaskan manusia dari perbudakan gitu ya. Dan ingat dalam kisah perang Qadisiyah itu dengan Persia dengan Kisra ya, yang ketika
pasukan Islam itu diundang untuk datang ke istana. Ini kan diutusnya Rabi bin Amir itu saja. Kemudian ketika datang ditanya oleh sang Kisra itu untuk apa mereka datang ke Persia. Salah satu jawaban yang disampaikan oleh Rabi bin Amir itu adalah untuk membebaskan perhambaan manusia ya dari penghambaan terhadap sesama dan menuju kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebuah misi besar ya dari Islam tentunya ketika hadir di mulai dari Jazirah Arab kemudian berkembang ke berbagai daerah hingga sampai ke tanah air ini adalah untuk membebaskan manusia dari perbudakan sesama menjadi perbudakan manusia dan menjadi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Kita jawab. dengar kita dengar versinya jamaah apa Merdeka. Iya, silakan nih momentum kita untuk saling sharing eh, memanai tentang kemerdekaan nih mumpung masih ada waktu nih kita untuk eh, bisa berbagi inspirasi dengan jamaah lainnya. Asal Silakan. jangan ngomongin korupsi, jangan ngomongin jelek-jelek gitu, Mas. Nggak terima yang negatif-negatif. Iya, biar hati kita terus ini ya, positif ya. Betul. Ya kita Silakan Bapak Eri. tidak setuju tentu dengan berbagai perilaku itu, tapi ketika kita mengotori jiwa kita dengan kemarahan itu malah tidak membuat perbaikan apapun saja. Nah, Tidak membuat perbaikan apapun. Ya kita memulai ibda bin nafsik, mulailah dari diri sendiri gitu ya. Nah, setelah itu tentu orang yang ada di sekitar kita lah yang kemudian bisa menikmati kebaikan yang kita lakukan. Nah, dan itulah sesungguhnya ketika kita memaknai kemerdekaan seperti itu lebih baik. Silakan jamaah, kita butuh sharingnya, ungkapan rasa memaknai kemerdekaan ini. Mungkin Teh Nadia suaranya sudah kembali pulih setelah sekian hari serak katanya karena sakit ya. lagi Atau musim nih. iya, Pak Adi Karena ini dari Bali, Tenun Alus. Masya Allah, ini seorang pengusaha tentu memenai kemerdekaannya apa nih Pak Adi? Memaknai kemerdekaan selain memaknai kemerdekaan itu di eh, terhadap diri kita itu jadi eh, lebih lebih Suaranya terus putus sih. dalam hal meningkat kebugaran. Jadi kita lebih apa jangan mau curhat sama Allah gitu. Lebih saja. Soalnya saya eh, masih itu kadang mau ngomong tuh lebih lebih bisa ngomong di depan umum daripada curhat sama lu gitu. Sekarang memaknai kita merdeka itu ya kita harus bisa lebih bebas bicaranya lebih lepas supaya mungkin Allah lebih mungkin itu buat diri saya. Nah, ya putus-putus tapi saya dapat pesannya. Luar biasa Mas Adi. ya, terima kasih udah. Yang senang hati. Itu versinya Mas Adi. Dari Pak Haji, Mas Haji Ya, Bandung, Bu Eni sudah open mic. Silakan. silakan. Dari seorang guru, Bu Darbi, barangkali ini menarik karena langsung berhubungan dengan para siswa gitu ya, dengan murid-murid yang sehari-hari tentu mungkin mereka memahaminya. Ada Bu Diah juga sebagai guru ya di Bandung. Silakan ya, ingin sharing Bu Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dengar dari Ude ya, setelah merdeka ini apa gitu. Kalau lihat saya perhatikan itu, saya yang sehari-hari di sekolah gitu ya, eh yang sehari-hari apa
sering mengajar mengaji gitu ya. Eh, Sebetulnya kita teh belum merdeka kalau dilihat dari itu mah ya. Kalau dilihat dari ini banyak siswa yang belum belum bisa, masih buta Al-Qur'an lah gitu. Masih masih saya membayangkan, aduh bagaimana mereka ke depannya gitu kalau, apa, mereka itu menggambarkan bagaimana mereka di keluarganya. Karena selain kan kalau ngajar saya suka tanya gimana sholatnya di keluarganya. Umumnya umumnya mereka itu ada mungkin 80% ya, 80% tuh mereka sholatnya tuh belum benar gitu, apalagi ngajinya gitu ya. Jadi tidak melakukan, ada yang hanya 2 atau 3 kali, atau bahkan ada yang hanya di sekolah saja gitu sholatnya. Nah, soal terus mengajinya juga sama gitu. Nah, sebenarnya ini PR besar ya, PR besar buat buat kita gitu yang ini, eee, banyak di antara mereka yang apa, kalau saya ditanya, "Kenapa kok nggak di sekolah, nggak, sholatnya nggak ini?" Mereka tuh, menganggap sholat itu sudah tahu mereka tuh bahwa itu teh wajib gitu ya. Oh ya udah apa hukumnya sholat gitu. Tapi kayaknya belum, hatinya belum terpanggil atau gimana ya, soalnya di banyak orang tuanya yang masih belum sholat. Nah itu saya suka sedih juga. Nah jadi ini, kalau disebut merdeka merdeka fisik mungkin iya, tapi merdeka ini, apa apa sih gimana, itu kan Masih ya. terjajah sama hawa nafsu ya Teh? Betul betul, nah itu. Dan saya, banyak di antara mereka, banyak di antara mereka tuh yang sholat hanya di sekolah. Eee, Kalau kenapa asar tidak, kadang ada yang karena, main atau ketiduran atau mereka memberi memberi alasan tuh rasanya kok nggak, tidak ini, apa sih, tidak, kok seperti yang tidak takut gitu. Setelah ditelusuri suka diingatkan tidak di sekolah, ya orang tuanya juga nggak sholat gitu. Dan memang di sekolah saya itu memang kan sekolahnya sekolah, apa namanya, sosial, apa ya, eee, yang mau sekolah juga untung gitulah ya, kebanyakan gitu, kebanyakan. Nah, latar belakang mereka itu memang kebanyakan, ya pendidikannya kurang, ekonominya kurang. Jadi, eee kalau menyekolahkan anak itu menyerahkan ke sekolah aja. Jadi, mmm, "Aku maha sekolah we," gitu. Jadi, Hmm. nah itu saya suka sedih gitu. Nah ini mungkin PR yang besar yang membuat tadi kata Ude masih banyak diinikan oleh hawa nafsu, sehingga tidak bagaimana menanamkan gitu, menanamkan ini, bagaimana ya menggambarkan bagaimanalah Indonesia secara keseluruhan, bagaimana makanya kenapa banyak korupsi dan sebagainya, mungkin karena mereka tidak memahami Al-Quran, atau mungkin Quran juga hanya sebagai dibaca gitu, dibaca tapi tidak paham isinya. Terus yang Ada yang cuma disumpah doang Teh. Disumpah doang baca Al-Quran, habis itu eta we iya geus. iya. Nah yang membuat sedih itu ya sholat aja, sholat itu kan, amal yang pertama kali dihisab gitu. Kalau saya tanya siapa yang masih bolong-bolong, hampir semua, paling ya di kelas itu yang sholatnya benar-benar paling hanya 6 orang dari sekitar 30 orang. Ya. 6 orang, 7 orang, itu dari kelas 7 sampai dari kelas 7 sampai kelas 12, dan itu sudah diingatkan gitu, sudah selalu diingatkan sholatnya. Walaupun sekarang ada kemajuan sih dari ini ada satu 2 orang yang dari, apa, dari sekali, sholatnya jadi 2 kali, dari 3 kali, dan 4 kali, tapi belum yang ya itu tadi, yang full itu hanya 6 orang mungkin di kelas itu. Ya, Rata-rata iya. itu sih, ya itu, ya mungkin mungkin udah bisa bisa ngasih tips bagaimana menanamkan itu ya bahwa, sholat itu wajib kan, apa,
baca Al-Quran juga harus ya wajib juga kan itu akan menemani kita ketika mulai masuk liang lahat itu kan bacaan Quran kita yang akan menemani. Nah, mungkin barangkali ada trik apa ada tip-tip Tips and untuk trick. ya untuk ya saya sebagai guru supaya ya itu anak-anak tuh benar-benar ngeklik gitu gimana sih? Baik, tadi ya. Nuhun. Jadi Bismillah. Wassalamu ala Rasulillah. Jangan pernah menjadikan anak itu sebagai anak yang patuh sama aturan-aturan dan ketaatan kepada apa yang kita mintakan kepada mereka. Tapi justru tumbuhkan keinginan agar mereka makin penasaran sama Al-Quran. Makin Nah kepengen itu. tahu Rasul itu kayak apa. Caranya adalah menstimulasi mereka kepada bagian yang seringkali kita lakukan di kita ya. Ketika misalnya gini, saya dulu belajar Al-Quran itu dengan cara yang agak serampangan. Monggo kalau misalnya ada yang mau ngoreksi cara saya belajar, silakan aja. Karena waktu itu saya betul-betul masih awal. Yaitu ketika ada permasalahan apapun, saya langsung ambil Quran, minta sama Allah, ya Allah, tunjukkan kepada satu ayat yang memberikan jalan keluar dari apa yang saya jadi permasalahan. Tolong tunjukkan ayat yang mana yang akan kau berikan kepada hamba. Itu buka aja, random. Buka, langsung mata saya agak ngacak, langsung tek ke satu ayat. Ini, gitu. Jadi kayak ngundi ayat gitu. Maka begitu sampai ayat itu, saya baca. Oh, Allah ingin memberikan pembelajaran itu ini. Nanti apa lagi? Saya pernah sekali, Zat. Ya Allah, saya lagi punya permasalahan. Saya ingin engkau memberikan kepada hamba petunjuk melewat ayat. Buka, Pak. Ngomongin ayat perang, Zat. Perang. Suruh perang nih. Buka lagi. Ayat perang lagi. Itu sampai 6 kali, Zat. Ayat perang semua. Nah, disuruh perang ini. Sampai kepada terakhir itu ayat yang kemudian di surat 2 ayat 216 itu. Di mana Allah SWT menyatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairun lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Baru di situ kemudian peperangan itu nggak harus dimaknai dengan perang fisik. Ternyata perang yang dimaksud adalah banyak. Kita memerangi hawa nafsu, memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan. Itu jadi bagian yang perang itu mesti punya strategi. Nah, untuk kasusnya dia tadi, bagaimana menumbuhkan anak-anak itu menjadi luar biasa. Misalnya kita bikin kuis. Okay? Silahkan dicari di ayat mana saja di Al-Quran yang menggambarkan tentang sifat baik manusia. Kira-kira cepat nemunya nggak teh? Karena kebanyakan Kalau banyak. misalnya dikasih pertanyaan gitu, kira-kira ketemu nggak? Cepat nggak? Walau alam ya karena kebanyakan mereka tuh hanya paling dari kelas itu tadi hanya 5-6 orang aja yang sudah bisa baca Quran. Iya. Selebihnya baru Artinya diikro kalau gitu ya, belajar, ya belum kalau terjemah. belajar terjemahnya aja, pegang Al-Quran terjemah gitu. Dibagi, Oh. pegang surat Al-Quran terjemah, cari 3 setidaknya sifat baik manusia yang ada di dalam Al-Quran. Suruh balapan. Nah, itu cepet-cepetan. Gitu. Atau dibikin grup. Grup pertama, grup kedua, grup ketiga. Gitu. Grup pertama cari yang baik, grup ketiga cari yang buruk, grup tengah-tengah cari penguatnya yang antagonis sama yang protagonis. Sehingga dinamis. Mereka tidak hanya belajar tentang bagaimana Al-Quran
memunculkan itu, tetapi setidaknya mereka punya pemahaman bahwa oh ternyata ada ayat yang bunyinya begini. Jadi mereka nggak sadar bahwa mereka sedang belajar Al-Quran. Nah, cara-cara yang seperti itu perlu di kita teh, Iya, iya, iya. gitu. Iya. Jadi tidak akan mereka ngobrol. Misalnya gini, seneng kan kalau kita tiba-tiba anak ngobrol, lu ntar ini lo kayak Firaun loh, jangan ini loh, kita mesti jadi kayak Musa loh. Karena di ayat itu jadi rujukan yang mereka jadikan obrolan itu adalah ayat. Dan itu bisa dengan berbagai macam kreasi dihadirkan. Yang kayak gitu teh, punten. Yang lain monggo silahkan. Terima kasih udah. Mangga dengan senang hati. Yang lain silahkan. Memang paling berat ketika tidak ditanamkan di keluarga dari awal ya, Ustaz, ya. Jadi guru malah ketempuhan istilahnya apa ya di kelas sudah produk jadinya sudah ada seperti itu dan ya memang berat. Memang berat. Apalagi kan sudah di usia-usia yang seharusnya sudah balik ya. Coba sekarang gini ke Bapak Ibu semua, masing-masing di rumah. Coba punya persoalan apa? Buka Al-Qur'annya. Berhenti di situ, acak ayatnya. Surat berapa, ayat berapa, langsung tunjuk. Tek. Kira-kira ketemu apa? Yuk, masing-masing kita. Kata dia nih, begitu buka Quran ngacak, qadarullah ketemu sama ayatnya. Ini nanti Nadia mesti sampai ini ke kita. Saya Ayat. juga suka begitu, Ustaz. Gitu. Mangga. Suka Ayo. gitu. Sering saya lakukan dulu. Cuman Iya. akhir-akhir ini saya suka jarang gitu. Oke. Jarang buka ya acak gitu. Oke. Cuman, Yuk coba Bapak Ibu yang ketemu acak gimana? Ketemu apa? Kemana? Ke Mbak, mau sepeda. Oke. Naik. Hati ya. Salam buat ayah bunda. Yuk. Siapa lagi yang udah ketemu secara acak? Secara acak ayo dibacakan ya nanti bisa Busri. refleksi masing-masing sama-sama bareng gitu ya. Mas Haji. Ada. Bunda Aisyah. Silakan yang ingin buka secara acak mungkin dikaitkan diawali dengan doa kepada Allah, mohon petunjuk lewat Al-Quran bacaan yang. Bude Darmi nemu apa? Mbak Dewi nemu apa? Bu Dwi Astuti nemu apa? Bu Dusineri nemu apa? Bu Elvina menemu apa? Atau tulis aja di ruang chat ayat surat sekian ayat sekian, boleh silakan. Bu Elvina. Pengalaman Teh Nadia mungkin dari apa nih yang pertama pernah dilakukan dan munculnya ayat masih ingat mungkin muncul ayatnya apa gitu yang dijadikan sebagai jawaban Allah. Karena Al-Quran sesungguhnya ya tempat dialog kita dengan Allah sudah ya. Betul. Interaksi dengan di chat aja Teh Nadia mungkin tidak perlu harus bicara. Iya. Di chat aja nggak apa-apa. Inspirasi. Saya udah merdeka nih ngebebasin Bapak Ibu untuk buka nih. Ibu Bapak ternyata belum merdeka ternyata. Saya pernah begitu juga saat beberapa kali gitu ya dan kadang-kadang Allah memberikan petunjuk itu tidak lewat ketika Al-Quran yang dibaca tapi lewat ketika saya jadi makmum, imam itu membaca ayat tertentu, kok kayaknya relate nih dengan apa yang sedang dihadapi gitu. Ada begitu kan? Karena dari awal meminta petunjuk dengan cara Allah gitu ya. Apa yang Allah tunjukkan ternyata lewat sang imam ketika membacakan ayat pun itu menjadi sebenarnya petunjuk gitu ya. Nah ini ada yang sudah nyoba ini. Bu Dia. Mbak Reni ketemu nggak? Saya belum cari pagi ini, Oke. tapi saya udah pernah mengalami itu. Oke. Kan saya pernah diajarin itu namanya kalau di ilmu maksud rezeki garpu talah. Jadi setiap Masya Allah. persoalan Iya. kita kalau ada menghadapi persoalan tanya sama Allah melalui Al-Quran itu gitu deh. Masya Allah. Saya pernah sih ngalamin beberapa kali dan emang pas banget gitu. Kayak gini dulu tuh saya pernah ada teman saya tuh yang sering banget minta duit gitu. Awalnya sih minjem tapi nggak bisa balas nggak usah bayar. Akhirnya saya bebasin. Terus besoknya karena dibebasin akhirnya dia minta tuh bisa bantu nggak, bilang sih gitu, bisa bantu nggak, kebutuhannya kalau menurut saya
kasihan juga sih gitu buat berobat lah, buat apa gitu. Tapi sering banget dan macam-macam. Terus saya akhirnya gini, karena lama-lama saya dia ada rasa tidak nyaman gitu deh. Terus saya tanya sama Darul Salam, saya Kok lupa jadi ayatnya. ketagihan gitu ya? Iya, terus saya lupa ayatnya apa. Cuma yang saya ingat gini, kepunyaan Allah lah bumi di bumi dan di Langit dan langit. bumi. Nah, saya baca gitu saya seperti kayak ketampar gitu dalam tanda kutip. Berarti saya tetap harus enak nggak enak harus tetap Masya nolong gitu karena Allah, ini Masya Allah, harta milik Allah, semuanya kan milik Allah. Jadi seperti itu deh. Akhirnya saya ya udah deh Masya kalau saya Allah. ada ya udah saya kasih gitu. Memang nggak banyak sih udah, cuman kalau terus-terusan jadi kalau kata teman saya, Kuman. lu jadi kayak ATM gitu, ATM-nya. Tapi ya nggak apa-apa sudah emang seperti itu Allah, jalannya. Ya kan Masya Dek? Allah. Iya Bener benar nggak sih benar tuh Dek benar kayak begitu Dek? benar benar Maksudnya benar, Masya Allah. maksud saya tuh ya udah memang Allah yang gerakin dia kan Iya untuk iya iya, WA ke saya. benar. Allah yang mengizinkan dia untuk supaya bisa gitulah mau WA ke saya begitu gitu pokoknya saya ya udahlah ini memang udah Benar. takdirnya Masya hari ini dia Allah, WA ke saya gitu Dek. Masya Allah. Keren keren Emang itu keren. luar biasa Masya udah Allah. gak taala Dahsyat. melalui Al-Quran itu Ya ya, dahsyat ya. Masya Allah. Barakallah fiik Mbak Reni. Masya Allah. Ini Amin dari ya Rabbal Tediah alamin. nih. Dari Tediah. Surat 19 ayat 43. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya abati ini qad ja'anni minal ilmi walam ya'tika fattabi'ni ahdika sirating sawiyya. Wahai ayahandaku, sungguh aku telah datang sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan penuntun yang lurus tidak menyimpang dari kebenaran. Ini Masya Allah nih kalau diajak kepada orang tua untuk ngobrol, jadi luar biasa nih. Saya buka suratnya Bu Budiah. Iya, Novi dulu. Bu Novi dulu. Bu Novi ya Bu tadi. Novi At-Taubah Depok. 21. At-Taubah 21. Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatim min huwa ridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Masya Allah. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal abadi. Masya Allah. Bu Novi visinya visi akhirat itu luar biasa nih, Masya Allah. Mudah-mudahan ketemu di surganya Allah ini. Amin. Mbak Meli, surat 21, Anbiya 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia Muhammad berkata, ya Tuhanku, berikanlah keputusan dengan adil dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan. Kira-kira Mbak Meli dapat apa dari insight ayat ini? Kalau boleh sharing. Subhanallah. Langsung ditata. Gimana? Ya, apa namanya? Kalau dari sisi manusia jadi kayak cocokologi gitu ya. Cuma memang Allah menyediakan sekian ratus ayat, 1000 ayat itu Kok pasti itu gitu akan yang ada muncul? pelajaran ya, pasti akan ada pelajaran gitu. Mungkin kita buka acak pun kita bisa mengaitkan dengan kehidupan kita gitu. Meskipun di saya sebetulnya kalau lagi baca ini sepertinya sih lagi nggak nyambung, tapi saya coba cari apa ya kira-kira dari ayat ini yang perlu saya kaitkan gitu. Ternyata selalu ada ya udah. Contohnya seperti ini. Dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan gitu. Misalnya nih, sebagai ibu rumah tangga gitu kan, kekhawatiran kita itu pasti anak, suami gitu kan, kesehatannya, keselamatannya dan seterusnya. Nah, yang sedikit saya lihat dari sini bahwa mungkin saya selalu bilang begini ya kehidupan, jaga ini, jaga itu, jaga ini. Itu juga pasti harus menunjuk ke saya sendiri gitu. Menunjuk saya sendiri bahwa kamu harus juga seperti itu. Tapi kalau kita terus berharap mereka berubah atau saya berubah, itu pasti sangat sulit gitu. Benar. Maka minta pertolongan aja sama Allah gitu. Keren. Minta pertolongan aja sama Allah. Keren. Biar Allah lah yang menunjukkan dan hati
kita jadi sakinah akhirnya Masya gitu. Allah, Masya Allah, Masya Ketakutan, Allah, kekhawatiran, mintalah pertolongan sama Allah. Masya Allah, Seperti Masya itu. Allah. Barakallahu fiik, Masya Wafik Allah. jazakumullah. Wakadzalik, barakallahu fiik. Ini Teh Nadia juga bilang kayak dinasihatin secara langsung kalau buka pas lagi mikir tentang sakit misalnya, tiba-tiba masuk ayat yang berkaitan kalau Allah membersihkan dosa orang yang sakit. Makanya suka langsung posting sekalian buat diri sendiri. Itu Masya Allah. Teh Nadia, barakallahu fiik. Teh Ira, ini pakai surah Al-Fat, surat 48 ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak, ya, yang kamu bisa ambil, maka Allah segerakan harta rampasan perang ini untukmu, dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang yang mukmin dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Nah, ini kalau berkenan Teh Ira open mic nih. Kira-kira pas banget sama apa ini? Assalamualaikum, Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak bergetar ini, lagi batuk. Nggak apa-apa. Tadi sambil nggak lihat gitu ya, di pilih acak itu Hmm. dibaca rampasan perang gitu kan, Ya. perang kemerdekaan. Ini apa ya, udah kira-kira udah ada ide nggak ini hubungannya apa ya? Kita tinggal buka tafsirnya, Teh. Ya, Iya, kita buka tafsirnya. Kalau di saya pakai tafsir web biasanya. Jadi misalnya kita cek tafsir surat berapa tadi? 48. ayat 20. Kalau kita lihat di sini bicara tentang Hudaybiyah ini. Jadi Allah menjanjikan kepada kita harta yang banyak. Seringkali janjinya Allah itu melampaui apa yang kelihatan di depan mata. Jadi ketika di Hudaybiyah itu justru jadi pintu kemenangan besar, maka Allah menyegerakan untuk itu. Tidak semua kemenangan datang dalam keadaan bentuk yang kita bayangkan. Kadang-kadang Allah menahan tangan manusia dari kalian. Artinya pertolongan Allah itu tidak selalu berupa sesuatu yang kita dapatkan. Kadang-kadang bisa berupa sesuatu yang Allah cegah agar kita tidak ditimpa sesuatu. Ini tanda supaya bagi orang-orang yang mukmin. Artinya tanda kekuasaan Allah itu kalau di surah Al-Fat gitu ya, di ayat 1 itu inna fatahna laka fatham mubina gitu ya. Sungguh kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Pelajaran besarnya dari ayat yang tadi itu Allah tidak memberikan apa yang kita minta, tapi Allah mengatur yang terbaik yang membawa kita kepada kemenangan. Dan ini kemerdekaan yang sejati ketika hati tidak diperbudak oleh hasil yang kita inginkan, tapi kita taat kepada Allah, ikut Rasul, sabar dalam proses, dan percaya bahwa Allah tahu jalan kemenangan yang belum kita lihat. Dan Hudaybiyah ini mengajarkan, kadang kita merasa sedang mundur, padahal Allah sedang membuka jalan untuk kemenangan. Gitu kurang lebih, Teh. Punten. Makasih banyak Ude. Dengan senang hati, Masya Allah. Rahan. Di tulisannya siapa lagi deh? Surat Luqman, Tena dia ayat yang ke-34. Coba saya cek sebentar. Surat Luqman 13. Luqman itu 31 ya? Is Iya. it? Iya, Iya. 31. Luqman 31 ayatnya yang ke-34. Ayat terakhir nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilu ghaithi wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Masya Allah ayat ini. Sungguh Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, yaitu kapan kiamat terjadi, dan Allah yang menurunkan hujan, wa yunazzilu, dan kemudian waktu-waktu yang diketahui, apa yang ada di rahim, laki-laki atau perempuan, tidak ada seorang pun yang mengetahui salah satu dari 3 perkara melainkan Allah. Dan tidak seorang pun yang bisa mengetahui dengan pasti apa yang diusahakannya besok, apakah kebaikan atau keburukan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu, dan tidak ada seorang pun yang bisa tahu di bumi mana dia akan mati. Hanya Allah saja yang mengetahui hal ini. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu, lagi Maha mengenal pada yang tersembunyi.
sebagaimana mengenalnya pada yang tampak. Dan Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar, ya ini radhiyallahu anhu, bahwasanya kunci kegaiban itu ada 5 perkara, antara lain sesungguhnya hanya Allah lah pada sisinya pengetahuan tentang hari kiamat dan seterusnya, insyaallah. Baik. Ini Mbak Nita, surat 16. An-Nahl ayatnya yang ke-53. Coba kita lihat apa yang ditemuin sama Mbak Nita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallahi tsumma idza masakumud-dhurru fa alaihi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka dari Allah lah pasti datangnya. Tidak ada yang bisa mendatangkannya selain Dia. Huruf ma di sini adalah syartiyah atau mausulah. Dan bila kalian ditimpa mudarat seperti kemiskinan dan sakit, maka hanya kepada Allah lah kalian meminta pertolongan. Mengangkat suara kalian untuk meminta pertolongan seraya berdoa kepadanya, dan pasti kalian tidak akan meminta kepada selainnya. Keren banget. Keren banget. Keren banget. Masya Allah. Dari Mbak Yani, surat 48:13. Surat 48 itu Al-Fat ya. Ayatnya yang ke-13. Kita lihat Mbak Yani nemu apa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulih fa inna atadana lil kafirin sa'ira. Barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh kami menyediakan untuk orang kafir neraka yang menyala-nyala, neraka yang apinya sangat besar nyalanya. Wah, ini pas sama klien-kliennya Mbak Yani di Hong Kong ya. Baik. Masya Allah, ini luar biasa. Ini dan ini belum semua ini. Mbak Nana, Suster Nana nemu apa, Bu Nirwana nemu apa, Teh Yola nemu apa, Pak Lina nemu apa, Bu Sri nemu apa, Abah Husairi nemu apa, belum tahu kita ini. Mudah-mudahan bisa kita sharing di sini. Terakhir Mbak Eni. Mbak Eni surat Az-Zariyat ayatnya yang ke-21. Surat 52. Oh, Atur ya. 52 Atur, 21. Wah, itu yang keluarga itu, Masya Allah. Nemu di situ. Luar biasa. Insya Allah kita semua ngumpul di surga ya, Bu. Insya Allah. Iya, Ustaz. Amin. Insya Allah. Karena dia nanya, udah kan dalam kehidupan suka ada yang bilang, apa kata dunia kalau bla bla bla. Nah, kaitannya dengan kemerdekaan untuk bebas dari mikirin kata dunia dan fokus sama Allah aja, gimana? Oke, gini. Apa yang dikatakan oleh dunia jadi nggak penting. Karena gini, Luqman Al-Hakim pernah bawa keledai sama anaknya. Tiba-tiba dia naikin dua-duanya. Jadi Luqman naik, anaknya naik. Karena keledai pasti kuat. Ketemu sama tetangganya. Ya Allah Luqman, kamu tega banget. Keledai cuma segitu loh dinaikin berdua. Paling enggak anakmu lah yang suruh naik, kamu nuntun. Maka diikuti omongannya tetangganya itu. Dia turun, dia tuntun. Kata tetangga yang berikutnya, ngelihat begitu lihat, astagfirullahaladzim, gak bener ini ngajarin anak, kurang ngajar, masa anaknya dituntun, bapaknya yang jalan. Bukannya bapaknya yang udah sepuh, suruh naik, anaknya yang suruh nuntun. Habis itu dibilang, nah tukeran kita. Kamu yang nuntun, bapak yang naik. Gitu. Tiba-tiba udah jalan, ketemu sama tetangga ketiga. Tetangga ketiga ngomentarin juga. Astagfirullahaladzim, kesian banget anaknya suruh nuntun. Gitu. Bu ya ditemenin anaknya nuntun keledai, masa dia malah enak-enakan naik. Luqman gak bener. Maka turun dia. Ketemu sama tetangga yang keempat. Lah,
pakai keledai mah naikin berdua aja. Maka kemudian Nggak habis-habis ya. iya, kata Lukman, ngedengerin omongan orang nggak ada bener, nggak ada yang bener gitu. Jadi apa kata dunia? Ah, udah terserah mau kata dunia apa, bodo amat. Yang penting kita ngejalanin apa yang kita yakin aja. Gitu teh. Kalau dari saya. Jadi ya eh, apa ya? Ada peribahasa yang gini bunyinya, Seth. Woof woof geruduk geruduk. Seth. Gimana? Upu. Woof woof geruduk geruduk. Peribahasa itu. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi terserah lah orang mau ngomong apa. Kalau orang Jawa bilang tuh ngomong koprok gak tombol. Biarin aja lah orang mau komentar ini itu apa segala macam. Yang penting kita yakin dengan apa yang kita jalani, kita on track, masih menjadikan Allah sebagai Tuhan, masih menjadikan Rasul SAW sebagai pegangan, masih menjadikan Al-Quran sebagai tujuan hidup kita menjalankan pedoman-pedoman. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Dunia hanya jadi sarana aja saja. Lah, Kalau itu prinsipnya ya kalau sarana bisa apa saja gitu ya. Artinya hanya sebagai alat aja. nah, Mbak Nita terakhir Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya mau bikin tuh background pakai bendera. Sama kayak Ustadz Holis pakai Independence Day Indonesia. Masya Allah. Kirim-kirim dong. Dia orang Inggris itu, jadi ya. pakai Independence Day. Ya, orang Pamulang. Izin. Mungkin ini sekedar sharing, tapi sharing kebahagiaan saya insya Allah bisa menjadikan manfaat dan berkah dan Amin. juga mohon doanya. Jadi Ya Rab. mungkin kalau untuk sebagian orang 17 Agustus itu oh iya merdeka gitu aja. Tapi kalau saya memang merasa bahwa iya saya merdeka karena tepat 17 Agustus 2019 jam 13 7 tahun yang lalu operasi kanker saya dilakukan. Dan itu perjuangan untuk menjadikan tanggal 17 itu juga tidak direncanakan karena pada saat awal adalah tanggal 15 Agustus. Jadi saya harus masuk rumah sakit tanggal 13 dan dilakukan CT scan segala macam. Ternyata di tanggal 14 Agustus hasilnya bahwa kanker saya yang ada di usus menempel dengan rahim dan harus dilakukan pengangkatan keseluruhan rahim maupun ovarium. Tapi kan operatornya pada saat itu adalah bedah digestif sehingga harus mencari dokter spesialis onkologi ginekolog. Sementara pada saat itu di Eka Hospital belum tersedia, tapi sudah ada sign kontrak. Dan Kevin harus mencari, ternyata beliau ada di MRCCC. Dan alhamdulillah 14 malam beliau hadir untuk mengecek saya pada dini hari. Tapi karena ada 2 operator, nggak bisa 15-nya dilakukan operasi karena dua-duanya itu dokter yang punya jam terbang tinggi. Jadi harus menyatukan kedua dokter itu pada jadwal yang sama. Sehingga akhirnya kejar-kejaran. Yang satu bisa, satu nggak bisa. Satu bisa, satu nggak bisa begitu. Dan pada akhirnya ketemulah di tanggal 17 Agustus 2019 itu di hari Sabtu. Yang kebetulan memang dua-dua dokter itu tidak praktek ya. Jadi beliau bisa melakukan. Hanya mereka tidak menyadari bahwa itu tanggal 17 Agustus. Mereka hanya mencocokkan tanggal. Begitu mereka sudah oke, tiba-tiba begitu confirm ke rumah sakit, ruangan OKA tidak tersedia karena mulai jam 00.01 ruangan OKA itu dipenuhi, ada 4 ruangan OKA di Eka Hospital itu dengan orang-orang yang ibu-ibu sebenarnya ya lebih tepatnya ingin melahirkan anaknya di tanggal 17 Agustus karena itu tanggal cantik gitu. Nah, jadi akhirnya sekarang bermasalah lagi dengan masalah ruangan gitu. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah satu ruangan di jam 13 itu harus dikelirkan menurut Ibu Direktur yang harus untuk dilakukan untuk saya dilakukan operasi pada saat itu. Dan alhamdulillah. Sempat itu dulu nggak? Sempat upacara dulu nggak?
Ya pagi paginya ya. Karena memang Eka Hospital termasuk rumah sakit yang taat sama peraturan seperti Oke, yang oke. dilakukan. Nah, Terus, terus terus? alhamdulillah dan qadarullahnya 17 Agustus itu operasi dilakukan 8 jam. Jadi kayak 17 Agustus itu, Dek. Masya Itu Allah. itu kan nggak direncanakan sama sekali ya, Iya, iya. sampai Masya Allah banget. Nah, luar biasanya semuanya berjalan dengan baik dan alhamdulillah sampai hari ini saya bersyukur sekali dengan 17 Agustus. Jadi saya tetap merasakan bahwa saya sudah dimerdekakan Allah dan nggak ada nggak ada hal yang membuat saya harus kenapa begini, kenapa begitu, nggak. Allah sudah memberikan luar biasa nikmat sampai hari ini dengan alhamdulillah saya diberi kesehatan berkat doa semua saudara-saudara saya di majelis taklim MKI ini, terutama UD, alhamdulillah menguatkan saya dalam keadaan kondisi paling paling sulit sekalipun, tetap masih senyum Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Bisa Allah. cocok juga Ustaz dengan surat An-Nahl ayat 53 nih. Masya Iya, Allah. betul, Karena berkaitan betul. dengan nikmat Makanya tadi Allah ya. betul. Saya juga tadi bilang sama diri saya sendiri, Ude, kadang-kadang saya melakukan hal yang sama kayak Ude. Saya udah hopeless kalau gitu. Saya buka Quran tuh nggak ada niat mau surat apa saya baca nggak masak gitu. Dan seperti tadi saya buka An-Nahl ayat 53, iya nggak ada pertolongan selain dari Allah. Gitu. Saya yakini Masya itu. Allah. Jadi insya Allah bisa Masya Allah. menyemangati buat yang lain yang dalam keadaan mungkin dalam diuji sakit atau apa, yakin Ani Masani ya dulu wa anta arhamur rahimin. Hanya Masya Allah Allah. yang penolong kita semua. Luar Assalamualaikum biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka udah. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, Merdeka. wabarakatuh. Insya Allah. Insya Allah. Luar Makanya biasa. diperintah terus bersyukur ya, Mbak Anita nih dari ayat ini. Dan segala Betul, nikmat yang betul, ada padamu betul, datangnya dari Allah. Kemudian apabila betul, kamu ditimpa kesengsaraan, betul, maka kepadanya lah kami meminta pertolongan. Insya Allah. betul, betul, betul. Dalam kesendirian pun saya berpikirnya seperti itu. Hanya Allah yang bisa buat saya bergantung. Masya Amin. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Allah. Baik, Zat. Kita tutup, Zat. Iya, luar biasa ya. Nih kita memaknai kemerdekaan ini ternyata masing-masing berdialog dengan Allah melewat surat cintanya yang kita pegang sehari-hari. Surat cinta yang harus dibaca tidak hanya sekali dan terus-terusan ya, dan kemudian ditadaburi ternyata betapa banyak hikmah yang Allah telah turunkan kepada kita dan Allah berbicara langsung kepada kita lewat Al-Quran yang sampai kemudian Al-Quran dibiarkan hanya jadi pajangan. Al-Quran harus menjadi teman sehari-hari kita. Apapun masalahnya maka kembali kepada Allah dengan salah satunya membaca surat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hari kemerdekaan di 81 tahun yang ke-81 tahun ini kita makin yakin ya dengan pertolongan Allah karena Allah selalu hadir di tengah-tengah kita dan Allah selalu beri pertolongan untuk kita semua dan di dalam surat Muhammad intansurullah yansurkum ya kalian menolong agama Allah maka Allah pasti akan menolong kalian wa yusabit aqdamakum dan Allah akan meneguhkan jalan kamu kalian dan inilah ayat juga yang memperteguh kita semua seharusnya ya tetap yakin dengan semua pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jazakallah khairan katsira. Jambari insyaallah tabarakallah yang sudah menginspirasi kita. Nanti bisa lanjut di saat ayat apa yang kita temukan dan apa masalah dan harus di-sharing nih. Karena saya pernah mengikuti grupnya Ustadz Reza gitu ya. Pola pertolongan Allah itu memang diajak semuanya ikut untuk tadi mencari ayat yang kalau mereka sudah mengkelompokkan ada yang ayat-ayat miracle, ayat-ayat healing dan lain sebagainya lah ya. Tergantung masalahnya yang ingin dicarikan solusinya. Ada yang mungkin ada soal keuangan, kesehatan atau masalah rumah tangga. Nanti dengan istilahnya ada kotak khusus potongan-potongan ayat, kemudian di belakangnya ada inspirasinya apa gitu ya. Kemudian dibaca dan masing-masing mentadaburinya, merenunginya ayat itu, kemudian dihayatinya sangat dalam gitu ya, sehingga ujungnya yakin dengan semua pertolongan Allah. Baik, Masya Allah, tabarakallah, kita bersyukur ya atas nikmat Allah ini di hari kemerdekaan kita bisa bersama-sama ngaji, karena itulah sesungguhnya ketika pertanyaan setelah merdeka apalagi maka ya kita kembali kepada Allah dan Rasulnya dengan terus membaca Al-Quran dan juga menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqulu minkum adana wa yakum.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi